Megawati pun itu adalah menurut saya pemilu paling berkelas setelah 1955. Kenapa saya katakan? Karena Megawati sebagai presiden incumbent itu kalah. Itu lapangannya betul-betul datar. Dan betul-betul beliau menampakkan netral, dan itu KPU menurut saya paling sejarah, KPU paling berkelas. Belum genap setahun berjalan, dukungan Prabowo Gibran 2 periode sudah bergulir. Mantan Presiden Joko Widodo meminta relawannya mengawal Prabowo Gibran 2 periode. Apakah 2 periode untuk menjaga kesinambungan pemerintah atau hanya untuk mempertahankan dinastinya? Pemirsa, saya Davi Pratama, inilah interupsi. Jokowi dukung Prabowo 2 periode demi Gibran. Dan pemirsa, di panggung interupsi sudah hadir 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Bang Bestari Barus, Ketua Bidang Politik PSI. Ini wajah lama dengan baju yang baru. Selamat malam Bang Bestari. Selamat malam. Apa kabar Bang? Kabar baik-baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bang David Pajung, Wakil Ketua Umum Bara JP. Selamat malam Bang David. Malam. Apa kabar? Kabar luar biasa. Kabar luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah kiri saya ada Bang Ferdinand Hutahayan, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Bang Ferdinand. Selamat malam. Apa kabar Bang? Kabar baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Kemudian yang terakhir ada Bang Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Fox Call Center. Selamat malam Bang Pangi. Malam, Bang Davi. Apa kabar malam ini? Kabar baik. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, saya ingin mulai pertanyaan pertama ke Bang David terlebih dahulu. Bang David dapat instruksi untuk mengawal pasangan Prabowo Gibran 2 periode, seperti apa jelasnya? Ya, pertama sebelum saya menjawab, kembali saya ingin disclaimer posisi saya malam ini sebagai relawan Bara JP, yaitu relawan Jokowi, sekaligus include sebagai relawan Prabowo Gibran, karena 3 tokoh ini, Prabowo, Jokowi, Gibran, nggak bisa dipisah ya. Karena ini adalah representasi dari sebuah gagasan, sebuah ideologi, dan sebuah representasi yang namanya politik egalitarianisme ya, di mana mempersatukan tanpa memandang bulu representasi berbagai lapisan-lapisan politik di Republik ini. Nah, kami memang di beberapa relawan, khususnya kalau saya bicara relawan kami Bara JP, kami memang beberapa kali bertemu, baik sebelum Kongres Bara JP di 3 bulan kemarin, mau pelantikan 3 minggu yang lalu. Jadi statement itu keluar dari beliau bahwa pertama, tolong semua teman-teman relawan bekerja di arus bawah, di grassroots untuk bagaimana menopang program pemerintahan Prabowo Gibran. Pesan yang kedua adalah kalau semua relawan bergerak di akar rumput menopang program pemerintahan Prabowo Gibran, maka yakinlah bahwa 2 periode itu akan sangat ringan untuk direalisasikan. Jadi dukung itu supaya kita mendukung 2 periode. Karena apa? Kepentingan Pak Jokowi ini adalah satu, representasi kesinambungan dari pemerintahan 10 tahun yang sudah digagas luar biasa oleh Jokowi itu, tokoh yang pas dan pasangan yang tepat itu adalah ada pada figur Prabowo dan Gibran ini. Ya. Yang dianggap mampu menjadi representasi dari kesinambungan, ideologi egalitarianisme, kemudian ideologi kebangsaan itu ada pada tokoh ini. Lalu kemudian silent majority, kalau berkaca pada dukungan 58% lebih kemarin itu bagian dari optimisme bahwa pemerintahan ini akan sukses mengemban tugas itu. Oke. Saya ke Bung Pangi. Bung Pangi, ini fajar masih jauh, kemudian ayamnya berkokok duluan. Nah, ini kan bukankah pemerintahan baru berjalan sebentar, masih lama ini pemilu berikutnya. Kemudian ya sudah ada instruksi ini, tanggapan Anda? Iya Mas Davi, sebenarnya ada hal yang menarik kita cermati ketika Soekarno selesai ya dengan jabatannya. Kemudian belum dialienasi, di penjara, kemudian dia nggak mau lagi ngurus, artinya selesai, dia tahu diri kapan waktunya menepi dan selesai. Kemudian digantikan oleh Soeharto setelah Super Semar itu. Dia 30 SPKI, Soeharto pun 30-20 tahun, dia tahu bahwa dia nggak mau rakyat bertambah korbannya. Sehingga dia letakkan semua kekuasaannya. Dengan legowo dia bilang, sudah saatnya saya berhenti.
dan dia tahu lampu merah itu. Karena kemudian akhirnya Habibie naik. Habibie pun 30 laporan pertanggungjawabannya di MPR kan tahu ditolak kan. Oke. Sebenarnya dia punya hak asasi manusia untuk maju. Cuma dia tahu diri, ya kalau ditolak oleh MPR ya sudah, rakyat nggak butuh saya lagi, MPR nggak butuh saya lagi. Akhirnya beliau juga paham saatnya untuk tidak meneruskan, termasuk untuk membangun apalagi bicara tentang keluarganya, tentang kekuasaannya. Kemudian naiklah paket selanjutnya itu kan paket Gus Dur ya sama Megawati. Gus Dur dijatuhkan, kemudian beliau udah dengan legowo dia bilang, "Yaudah, waktunya saya selesai ya sudah." Dengan celana pendek waktu turun di istana itu kan kelihatan. Jadi maksudnya dalam hal kemudian terakhir ya Megawati naik. Megawati pun itu adalah menurut saya pemilu paling berkelas setelah 1955. Kenapa saya katakan? Karena Megawati sebagai presiden incumbent itu kalah. Itu lapangannya betul-betul datar. Dan betul-betul beliau menampakkan netral, dan itu KPU menurut saya paling sejarah, KPU paling berkelas. Nggak ada presiden itu incumbent itu kalah dalam sejarah, jarang sekali. Nah, kemudian dia setelah kemudian naiklah SBY. SBY pun bilang, ya udah, nggak ada gerasak gerusuk soal anak beliau, kemudian soal kekuasaan beliau, menempatkan soal keluarga, udah selesai. Bahkan dia mengatakan di akhir pemilu, saya tidak ikut cawe-cawe pemilu, saya akan netral dan saya tidak akan terlibat. Saya tidak akan bicara Pak Jokowi tentang berbeda kingmaker. dari itu semua. Nah, kita bicara tentang Jokowi, apa yang terjadi? Nah, itu sebenarnya saya nggak mau meneruskan itu. Biar teman-teman di sinilah untuk melakukan kontemplasi itu. Saya nggak perlu bicara itu lebih jauh gitu, karena agak sensitif. Gitu. Nah, inilah yang kemudian negarawan-negarawan kita yang pernah ada, dan itu fakta sejarah betapa besarnya jiwa mereka gitu tentang. Dan sebenarnya soal kemarin konstitusi kemudian ini kan hak asasi manusia. Kan selalu orang mengatakan ini kan berkompetisi ya, jangan benci begitu. Ini kan kompetisi. Anda nggak sanggup jangan ikut. Ini kan semua kata dianggap kan semuanya kompetisi, semuanya punya peluang. Karena ini jangan Anda melanggar HAM, kan itu yang saya diingatkan. Tapi konteksnya hari ini adalah kok tiba-tiba ini nggak tahu dari tahun kuda, dari musim haji, musim kemarau, musim durian sama musim manggis, ini Prabowo sendiri nggak bilang begini. Dia bilang biar Tuhan yang menentukan dan saya yang akan menentukan. Nah, tiba-tiba ini kok nggak tahu-tahu ada 2 periode. Nah, saya ingin ambil satu kasus. Ketika kasus krusial kemarin misalnya, di mana Gibran? Yang kerusuhan kemarin. Ketika ada pelantikan kabinet kemarin, itu satu paket sebenarnya selama ini. Di mana Gibran? Nah, sebenarnya bisa saja ini bulan madu mereka nggak ada masalah. Ini buktinya mereka selalu berpasangan kemana-mana gitu. Tapi menurut saya statement ini muncul. Ini adalah cara untuk menyelesaikan persoalan, dan Pak Jokowi ngerti caranya menyelesaikannya. Memadamkan apinya adalah dia harus menyatakan 2 periode. Dan statement 2 periode itu untuk mendinginkan suasana bahwa ini tidak ada yang curi star, tidak ada yang akan mengganggu, kita akan solid mendukung Pak Prabowo Gibran, dan inilah cara untuk mendinginkan situasi politik yang dilakukan Jokowi. Bang Barus, Bang Bestari, Anda punya pandangan yang lain? Iya, pertama tadi malam saya bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Bali, di Seminyak, di Kopi Klotok. Kopi Klotok itu kalau nggak salah saya pemiliknya adalah Mbak Titi. Ya. Kemudian kita ngobrol, dan ada satu hal yang hanya mungkin 2 orang, 3 penanya. Yang terakhir saya bertanya, Pak, besok malam itu saya ada di iNews TV. Materinya terkait dengan 2 periode yang katanya disampaikan oleh Bapak pada satu kesempatan. Apa yang disampaikan? Beliau bercerita, loh, itu apa enggak coba dibuka itu katanya. Itu kan statement lama pada waktu kampanye. News nggak tahu ya, bahwa itu statement lama yang diputar ulang kemudian ditanggapi. Nggak tahu ya. Ini. Jadi Bung Pangi juga mungkin nggak tahu kan, termasuk saya juga nggak tahu, baru statement lama Pak. Ya, statement lama. Kemudian dibuka, kok dibuka lagi sekarang. Itu kan memberikan semangat kepada relawan waktu kampanye Prabowo, pasangan Prabowo Gibran. Tapi Bang David juga tadi dibuka lagi kan. Dibuka hari ini, ini menceritakan 2 hal. Apa? Pertama bahwa terlihat di situ
yang pertama kali pada waktu kampanye tujuannya untuk menyemangati. Pada saat itu? Ya, menyemangati. Ya. Dan pada akhirnya dapat memenangkan pemilu. Oke. Ya toh? Kalaupun kemudian ditarik itu adalah statement kekinian, oke, katakanlah itu kekinian. Itu konfirmasi saja saya kira bahwa sekarang ini kan banyak ini orang yang mengkuyu-kuyu bagaimana suara pasangan ini berkelahi dan tidak lagi bersama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sehingga dengan ketulusannya Pak Prabowo mengatakan kita dukung yuk 2 periode. Seperti gitu. itu. Kalau ditarik kekinian, tapi itu video lama. Sehingga ketika ditanya itu di meja yang tadi itu saya duduk di situ tuh. Baik, saya ke Bung Ferdinand. Bung Ferdinand, itu video lama sehingga apakah ini sudah tidak relevan dengan keadaan saat ini? Dijawab usai jeda, Bung Ferdinand. Pemirsa jangan kemana-mana, interupsi segera kembali.